Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bersama S2 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan serta S3 Ilmu Lingkungan melakukan pengabdian kepada masyarakat di kawasan hutan dengan tujuan khusus KH DTK Getas dengan pembuatan pupuk NPK untuk peningkatan produksi jagung. Universitas Gadjah Mada melalui Fakultas Kehutanan memiliki kawasan hutan dengan tujuan khusus atau yang dikenal dengan sebutan KHDTK yang berlokasi di Getas, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, namun secara strategis cukup dekat dengan Kabupaten Ngawi. Iklim dan penurunan kualitas lingkungan menyebabkan perlunya penambahan pupuk sebagai hara, dukungan untuk kesuburan tanah. Kelangkaan dan kurangnya ketersediaan pupuk, serta harga yang cukup tinggi untuk pupuk kimia sintetis, menuntut masyarakat harus bisa melakukan produksi sendiri untuk kebutuhan pemupukan. Sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian yang luas, sektor pertanian menjadi bidang utama dalam perekonomian masyarakat di sana. Sehingga kebutuhan input bahan pertanian mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Getas. Komoditas jagung sebagai potensi unggulan di wilayah Getas ini juga membutuhkan banyak tambahan pupuk untuk kesuburan tanah, sehingga melalui pengabdian kepada masyarakat, Sekolah Pascasarjana UGM mendampingi pembuatan pupuk NPK untuk peningkatan produksi jagung. Bersama dengan Bapak Ibu Petani, kita menyiapkan alat dan bahan untuk praktek pembuatan NPK organik ini yang didampingi oleh Mas Benta sebagai fasilitator, kemudian Ibu Siti Andarwati sebagai Ketua PKM, dan juga ada beberapa tim lainnya. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk ini tentu saja bahan yang mudah ditemukan di wilayah yang ada di pedesaan di wilayah Getas, sehingga kedepannya bisa terpenuhi apabila ingin melakukan produksi secara berkelanjutan. Sebagai bentuk partisipatif para masyarakat dan petani yang ada, kegiatan pelatihan pembuatan pupuk NPK ini juga didampingi oleh masyarakat atau para pendamping di sana di wilayah KHDTK Getas. Nah, ini adalah proses pembuatan pupuk dengan bahan-bahan yang sudah disediakan, yaitu untuk sumber N sendiri berasal dari enceng gondok, kubis, dan pete. Sedangkan untuk sumber P berasal dari rebung, akar bambu, dan juga daun bambu. Sedangkan untuk sumber K berasal dari gedebok, tongkol, dan juga bonggol pisang yang masing-masing dengan berat 250 gram. Untuk bahan yang dihaluskan menggunakan blender ini yaitu bahan dari sumber N, karena bersifat lebih halus sehingga harus di blender. Sedangkan bahan yang bersifat agak kasar seperti rebung, akar bambu, daun bambu, gedebok, tongkol maupun bonggol pisang dilakukan pencajahan saja agar lebih kecil. Di tempat lainnya, peserta juga menyiapkan 10 liter air yang sudah ditambah dengan starter dan molase sebanyak 100 ml. Nah, ini proses penghalusan dari gedebok dan bonggol pisang yang juga menjadi bahan utama dalam pembuatan NPK ini. Masing-masing bahan utama yang digunakan dalam pembuatan pupuk NPK ini tentunya memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, khususnya untuk budidaya tanaman jagung, baik untuk memperkuat batang, memperkokoh akar, ataupun mempercepat proses produksi atau pertumbuhan buah dan bunga. Setelah semua bahan dihaluskan, sekarang saatnya untuk mencampurkannya hingga merata, kemudian juga menambahkan beberapa bahan tambahan lain berupa bahan pendukung untuk memperlancar proses fermentasi.
Air 10 liter yang sudah ditambahkan starter dan molase tadi dicampur bersama dengan bahan-bahan utama yang sudah dihancurkan, ditambah dengan garam gosok sebanyak 2 sendok makan dan juga terasi sebanyak 50 gram untuk mendukung kegiatan fermentasi. Selain itu, juga ditambahkan feses dari kotoran ternak sapi yang diharapkan dapat memperkaya kandungan pupuk nantinya. Setelah itu ditutup menggunakan penutup yang tidak terlalu rapat sehingga proses fermentasi berjalan dengan baik. Setelah 14 hari, pupuk sudah bisa dipanen. Kalau terlalu banyak N itu coba Ibu nyairin urea. 1 gelas urea dicairin sama air. Rasain airnya kayak gini. Rasain Udah dicelup gini aja tangannya. Iya. Dirasain Dirasain dulu tangan. Bisa memperbanyak bisa. Ya. Lebih Cita rasa pakai fosfat. Banyak itu. Banyu aki ning sing sur. Yang ada burlan. insyaallah. Berarti bisa dipakai buat persiapan lahan tim tanam juga bisa. Oh, bisa banget. Hai DTK Getas, SPS UGM. Berikut adalah hasil pemanen pupuk setelah 14 hari. Ampas bisa digunakan berulang hingga 3 kali pemakaian dan juga pupuk bisa digunakan untuk seluruh komoditas yang ada di wilayah sana. Tetapi saat ini fokus penggunaan pupuk kepada komoditas jagung.